Pemirsa, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai sorotan tajam. Namun saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia datang ke Raja Ampat, kesimpulan yang didapatkan adalah tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT GAK Nikel atau PT GN. Kami akan membahasnya bersama dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Selamat malam Pak Gubernur. Malam. Baik. Pak Gubernur, bagaimana Anda merespons viralnya narasi soal Save Raja Ampat yang menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Pak, sebagai imbas dari berbagai praktik penambangan nikel oleh sejumlah perusahaan di sana? Oke, baik, makasih. Selamat malam. Saya mungkin memberikan informasi, tapi berkenan dengan lokasi tambang yang sudah saya kunjungi. Silakan, Bapak. Di Raja Ampat itu ada sekitar kurang lebih 4 perusahaan yang melakukan penambangan di sana, tapi dari 4 itu 2 yang memiliki izin. Dua yang memiliki izin resmi, yaitu PT GAK Nikel. Itu di Pulau GAK. Yang berikut adalah KW. Yang berikut itu PT Anugrah Pertama. Itu yang sudah memiliki izin. Yang izin itu 2, yaitu PT GAK Nikel dan PT KW. Sedangkan di lokasi di GAK sendiri itu sesuai dengan hasil peninjauan saya dan yang Bupati Raja Ampat bersama Pak Menteri SDM, yang di Pulau GAK itu sebenarnya kondisinya tidak seperti yang ditayangkan itu. Di GAK itu proses penambangannya itu kan mereka mendapatkan izin itu kurang lebih 600.000 hektar ya. Sedangkan yang mereka sudah melakukan eksplorasi itu baru 260-an. Dari 260-an itu yang saat ini sedang produksi itu 130. Sisanya sudah dilakukan eksplorasi beberapa waktu yang lalu dan sebagian sedang mereboisasi, tapi ada juga yang sudah reklamasi itu kurang lebih 50-an hektar. Itu. Sedangkan lingkungan mulai dari pelabuhan pemuatan sampai dan keliling pulau itu kita putar, itu air di situ masih jernih. Itu kita lihat semua makhluk yang ada di bawah juga masih kita lihat, dan anak-anak masih mandi. Itu yang kita lihat khusus untuk GAK. Ya. Tapi 2 di Pulau KW, di PT KW dengan PT Anugrah Surya Pertama, itu rencana kita nanti hari Rabu baru kita berkunjung ke lapangan. Oke. Untuk memastikan keadaan itu, apakah seperti yang sekarang lagi ramai di media itu atau bagaimana, itu yang nanti kita lihat hari Rabu besok. Oke, baik Pak Gubernur. Jadi setidaknya untuk yang di PT GN di Pulau GAK itu, kesimpulannya adalah tidak terjadi pelanggaran baik itu izin atau pencemaran lingkungan, itu tidak ya Pak. Tapi kami punya informasi Pak dari Greenpeace, Bapak juga mungkin sudah mendengar bahwa ternyata tidak semudah itu untuk melakukan reboisasi atau proses reklamasi lagi sebagai upaya untuk pemulihan terhadap dampak proses pertambangan nikel. Kita simak lagi bersama pemirsa. Kita tahu betapa sulitnya melakukan reklamasi di pulau-pulau kecil itu, sehingga kemudian MK juga mempertegas bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar sekali. Jadi secara kasat mata kita bisa melihat kehancuran dan pencemaran lingkungan hidup di pulau-pulau ini, seperti sedimentasi,
limpahan dari pembukaan lahan yang sangat besar. Bahkan Mbak di Bazilvia, di Batang Pele sendiri mereka sudah melakukan eksplorasi, padahal mereka belum, dan itu adalah hutan lindung, dan mereka belum mendapatkan PPKH. Ini tindakan pidana loh. Gimana itu Pak tanggapannya? Reklamasi sangat sulit Pak dilakukan di pulau-pulau kecil. Mohon izin. Ya, kalau yang tadi saya lihat di gambar itu itu bukan di Pulau Gak. Itu kalau di Pulau Gak itu memang benar seperti yang tadi saya sampaikan, untuk jangka panjang kemungkinan, tapi kalau untuk hari ini belum terlihat seperti itu. Kalau untuk jangka panjang kemungkinan itu, tapi ya nanti kita lihat kalau semua yang punya kepentingan, mungkin dari lingkungan hidup, semua kita akan lihat. Kalau gambar ini memang benar-benar itu bukan gak. Oke, kalau begitu Pak Gubernur, pencegahan dampak kerusakan lingkungan serius untuk jangka panjang sudah dipikirkan belum Pak? Bagaimana? Ya ini kan kewenangan pemerintah pusat. Bukan kita di daerah, tapi ini kan kita punya hutan. Kita juga mau Raja Ampat tetap lestari. Tapi itu di bagian-bagian pulau-pulau kecil yang itu yang mungkin nanti kita di usulan kita kemarin waktu Pak Menteri datang kita rapat itu kita usulkan untuk dilakukan moratorium kembali untuk memastikan izin-izin yang ada itu, terutama kalau itu izin lokasinya ada di pulau yang kecil, kemungkinan itu kita tidak izinkan untuk dilakukan penambangan. Tapi kalau gak kan pulaunya besar, dan saya rasa perusahaan khusus untuk PT GAK Nikel ini sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ya mungkin yang sudah disyaratkan dalam izin itu. Oke. Ya, masyarakat lokal juga tetap mengharapkan ya itu untuk GAK itu tetap dilanjutkan begitu. Oke, jadi warga sekitar menolak juga Pak kalau misalnya praktik penambangan di PT GAK itu dihentikan? Oh tidak, mereka justru meminta untuk dilanjutkan, tidak boleh dihentikan. Ya. Khusus untuk PT itu GAK Nikel yang kebetulan berada di Pulau GAK. Kenapa Pak? Karena banyak warga sekitar yang mendapatkan penghidupan dari lokasi penambangan nikel GAK itu? Mereka sudah mendapatkan manfaat selama ini. Tenaga kerjanya, terus semua hasil kebun mereka, hasil ikan mereka dibeli oleh perusahaan, dan mereka hidup sama-sama dengan pihak perusahaan di situ. Itu kan satu kampung saja di situ. Pulau besar itu satu kampung saja. Baik, Pak Gubernur, sekarang kita tidak hanya bicara soal PT GAK ya, tapi kan ada 3 perusahaan lain juga yang melakukan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup Pak, ada 3 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran praktik penambangan di sana. Coba kita simak pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Hassol, berikut ini. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. KLH menemukan ada indikasi pelanggaran Pak, tadi kita dengar katanya ada yang agak serius itu di Pulau Manuran, disebutkan juga lebih lengkap dilakukan oleh PT ASP, PT KSM, sama PT MRP. Terkaitnya macam-macam, ada perizinan, ada soal pencemaran lingkungan dan sebagainya. Bagaimana pemerintah Papua Barat Daya menyikapi indikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut Pak? Ya mohon izin, jadi memang di data kita juga kita temukan seperti itu. Khusus untuk PT KW itu kita akan coba untuk melihat tandanya kembali. Kita juga ada catatan setelah melakukan ini, kita ada bikin catatan juga untuk nanti supaya amdalnya bisa dilihat kembali khusus untuk PT KW. Sedangkan
itu yang Muni Raymond Perkasa itu kita di sini belum ada izin, belum ada aktivitas, kita belum tahu persis. Dan mohon izin, saya sudah pastikan bahwa saya sendiri belum sampai di titik itu. Kita rencana hari Rabu besok, lusa ini kita akan berangkat ke titik itu untuk memastikan situasi itu. Tapi sekarang semua aktivitas pertambangan di ASP, KSM, MRP itu sudah berhenti dulu ya Pak untuk sementara? Kalau untuk KW itu memang sementara berjalan, kita minta dievaluasi karena amdalnya itu yang kita beri catatan. Sedangkan yang anugerah itu memang kita izinnya kan sudah selesai Januari 2024, jadi kita minta untuk tidak boleh dilanjutkan. Itu kira-kira seperti itu. Sedangkan yang baru itu yang Mulia Raymond Perkasa, di sini kita belum ada data tentang itu. Nanti kita hari Rabu ini kita akan turun langsung untuk bisa memastikan. Saya akan bawa tim lengkap, teman-teman di kepolisian, TNI, dan termasuk teman-teman media, kita akan ke sana untuk memastikan itu. Oke, baik. Masih harus ada peninjauan langsung di lokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tapi Pak Gubernur, untuk merespons kontroversi soal pertambangan nikel di Raja Ampat, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Pak untuk membantu pemerintah pusat juga, karena memang ada area yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi peran dari pemerintah provinsi untuk memastikan proses pertambangan nikel berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melakukan pelanggaran, terutama yang terkait dengan kerusakan lingkungan, apa Pak? Ya mohon izin, jadi kita di sini kan paling kita kan melakukan komunikasi karena itu kan kewenangan ada di pemerintah pusat. Kemarin kita usulkan itu pertama itu kita harapkan bahwa untuk sementara ini kalau bisa di luar GAK nikel ya, itu harus dilakukan moratorium atau evaluasi perizinan itu, sehingga kalau yang lokusnya ada dekat dengan daerah destinasi wisata atau pulaunya kecil yang tidak memiliki izin persyaratan, ya dihentikan atau dibicarakan. Yang kedua, dalam moratorium itu juga kita ingin memastikan Raja Ampat itu mau dibawa kemana? Apakah fokus pariwisata atau pertambangan juga, karena di sana potensi pertambangan cukup menjanjikan. Hal yang berikut kita ingin supaya kalau itu pun dilakukan harus melibatkan masyarakat adat, harus ada konsultasi publik, harus ada mengajak masyarakat untuk bisa komunikasi tentang rencana itu. Yang berikut itu kita ada rencana untuk resain pengelolaan Raja Ampat. Apakah pertambangan dan pariwisata atau kolaborasi antara dua itu? Ini yang kita usulkan untuk kalau bisa secepatnya pemerintah pusat memfasilitasi pertemuan antara para pemimpin lembaga-lembaga yang berhubungan dengan tambang, dengan pariwisata, dengan perikanan, perairan, tapi juga melibatkan gubernur dengan perangkat daerah, bupati Raja Ampat dan perangkat daerah, termasuk masyarakat adat untuk kita diskusikan sehingga kita tentukan Raja Ampat ini kita mau kemana begitu. Mau kemana? Iya, terakhir nih Pak Gubernur, kalau maunya pemerintah daerah sendiri, maunya warga Raja Ampat Papua Barat Daya itu maunya dibawa kemana Raja Ampat ini Pak? Sebagai pariwisata, pertambangan nikel atau keduanya atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita sih itu harapkan itu ya itu sesuai dengan, kan semua ini kalau dilakukan kajiannya dilakukan begitu. Jadi kita tidak membatasi itu, karena ini kewenangan untuk menerbitkan izin. Apa semua dari Jakarta, kita di daerah. Ya kalau sudah begitu ya kita siap untuk mengkomunikasikan itu.
Tapi kita harap bahwa Raja Ampat yang kita hari ini seperti itu, kita rindu Raja Ampat yang tetap ada seperti itu sampai dengan ya Tuhan datang kembali ke bumi. Dunia Baik, ini kalau bagaimana begitu. ya Raja Ampat tetap lestari seperti itu. Ya, itu juga yang kita harapkan agar Raja Ampat tetap lestari, kekayaan lingkungan, potensi pariwisatanya bisa lebih dimaksimalkan. Terima kasih kalau begitu Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elias Kambu sudah bergabung bersama kami di Metro TV hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.